Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pengajian Ramadan Kitab As-Sittin Al-Adliyah. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita. Hari ini kita sampai pada hadis kelima. Ini adalah hadis terakhir di bab pertama, yaitu bab yang menjelaskan prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham," barang siapa yang tidak menyayangi, la yurham, maka tidak disayangi. Pemirsa yang dirahmati Allah, hadis ini sangat pendek, sangat mudah sekali dihafal dan ditangkap artinya. Tetapi walaupun pendek, hadis ini memiliki makna yang mendalam karena hadis ini merupakan prinsip di dalam berrelasi antara sesama manusia, yaitu berupa prinsip berkasih sayang secara timbal balik ya. Malayarham layurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Jadi bagaimana kita memperlakukan sesama manusia, itu sesungguhnya dasarnya yang ditekankan oleh Rasul itu adalah dasar kasih sayang. Kalau sudah menyayangi, ini tentu dia berangkat dari sikap-sikap yang berdasarkan pada penghargaan, penghormatan ya, sehingga ada rasa kasih sayang. Nah, prinsip ini juga penting untuk ditarik di dalam konteks yang lebih kecil, lebih khusus lagi, tetapi ini sangat penting, yaitu di dalam relasi keluarga, di dalam relasi suami istri gitu. Jadi hubungan antara suami dan istri itu adalah hubungan saling menyayangi, hubungan saling mengasihi, bukan hubungan dominasi. Yang satu menguasai yang lain, itu bukan ya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ini selalu mengharapkan rahmat Allah ya. Kalau di dalam hadis ini disampaikan pentingnya saling menyayangi, itu tandanya bahwa Allah ini juga sangat menekankan sikap itu ya. Jadi Allah tidak akan menurunkan rahmatnya jika kita tidak memberi rahmat juga kepada sesama kita gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita mengharapkan rahmat Allah sementara terhadap makhluknya yang lain kita tidak memperlakukan mereka dengan landasan kasih sayang. Nah, hadis ini juga bisa dipahami sebagai penegasan bahwa prinsip bahwa misi kerasulan Muhammad SAW itu adalah menghadirkan secara nyata kasih sayang kepada seluruh makhluk hidup alam semesta. Ini yang biasa kita kenal dengan istilah rahmatan lil alamin ya. Jadi seluruh alam, seluruh manusia di dalam relasi kesehariannya ini berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Nah, ini juga ditekankan kalau di dalam Al-Quran, salah satunya kita bisa mengutip surat yang sangat familiar di telinga kita, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, ini kan sering sekali kita jumpai di dalam undangan-undangan perkawinan ya.
untuk menekankan pentingnya tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk menimbulkan rasa ketenangan, litas kunu ilaiha, ya, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan, ya, seringkali ini dipanjatkan bagi pengantin baru, ini kan biasanya semoga sakinah mawaddah warahmah. Nah, seringkali itu hanya diucapkan tetapi makna yang terdalam itu tidak didapatkan. Ini sebenarnya maknanya luar biasa ya, sakinah mawaddah warahmah. Karena itu sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya rumus itu. Jadi keluarga kalau mau sakinah itu harus mawaddah dan rahmah. Tanpa mawaddah dan rahmah tidak mungkin digapai yang namanya sakinah. Jadi sakinah itu adalah sebuah ketenangan batin, ya. Untuk mewujudkan ketenangan batin ini ada dua syarat. Yang pertama harus ada mawaddah dan yang kedua harus ada rahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu adalah ketika kita mencintai seseorang dan orang itu bahagia, gitu ya. Jadi kita berusaha membahagiakan orang tersebut, itu namanya mawaddah. Dan rahmah itu adalah ketika kita mencintai seseorang dan kita juga bahagia karena kita mencintainya, gitu. Jadi di dalam proses mawaddah dan rahmah itu harus ada timbal balik, kasih sayang yang timbal balik, ya. Kalau hanya mawaddah saja, ya, maka apa yang terjadi, ya hanya ingin membahagiakan pasangan tetapi kita sendiri tidak bahagia. Berarti apa? Berkorban, makan hati. Tapi kalau rahmah saja, tidak ada mawaddah, pokoknya yang penting kita cinta, kita senang, tetapi pasangan kita senang atau tidak diabaikan. Nah, itu namanya egois. Nah, jadi untuk mewujudkan sakinah itu mawaddah dan rahmah itu harus satu, harus saling bahagia, saling membahagiakan, maka timbullah atau bisa terwujudlah yang namanya sakinah. Nah, jadi sakinah mawaddah warahmah itu adalah sebuah keadaan di dalam keluarga yang itu semua harus dilandasi prinsip tadi, mengasihi, ya, mencintai. Malla yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai maka dia tidak akan dicintai. Jadi yang kita tekankan di sini adalah prinsip timbal balik dalam kasih sayang, ya, baik itu relasi-relasi sosial kemanusiaan maupun relasi di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan keluarga. Jadi ini hadis yang kelima yang kita bahas pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil maknanya dan juga bisa mengamalkannya, dan kita juga senantiasa memohon kepada Allah agar kita dituntun dan dimampukan untuk tidak hanya menjadi umat yang sholih dan sholihah, tetapi muslih dan muslihah. Kekurangannya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.